Video ini adalah lanjutan dari part 3 Monster Pet Evolution. Bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan like, serta nyalakan tombol loncengnya. Di part sebelumnya Gao Peng menerima telepon dari manajer Liu, untuk membicarakan suatu hal dan memintanya untuk bertemu. Setelah itu Gao Peng pergi ke tempat kerjanya, untuk menemui manajer Liu. Saat mereka sudah bertemu dan saling memperkenalkan diri, manajer Liu menawari Gao Peng untuk menjadi konsultan pelatih monster di perusahaannya. Gao Peng menanyakan, mengapa ia memilihnya, karena masih ada banyak pelatih senior di kota Chang'an, dan saya juga bukan satu-satunya pelatih monster menengah. Tuan Liu menjelaskan, memang ada beberapa pelatih senior di Chang'an. Salah satunya adalah Presiden Asosiasi Pelatih Monster, Tuan Chen. Dia tidak punya waktu untuk menjadi konsultan di perusahaan kecil sepertiku. Dan yang lainnya adalah Tuan Gu Xianlin. Tapi dia juga sibuk sebagai konsultan pelatihan pemerintah. Daripada para pelatih monster lainnya, saya lebih suka menaruh kepercayaan padamu yang masih muda dan menjanjikan. Gao Peng memberikan persyaratan, agar dirinya mau menjadi konsultan pelatih monster di perusahaannya. Pertama, aku harus bersekolah dari Senin hingga Jumat, kecuali dalam keadaan darurat jangan menggangguku. Kedua, saya setuju menjadi konsultan pelatih, tapi bukan konsultan penuh waktu. Manajer Liu menyetujui persyaratan itu, dan menyerahkan salinan kontrak paruh waktu yang sudah disiapkannya. Gao Peng mengambilnya dan dengan cepat membacanya. Ia merasa ada yang aneh. Tidak ada persyaratan wajib, gaji adalah tahunan, 500 kredit per tahun plus komisi, dan 50 kredit untuk setiap belalang iblis yang berhasil berevolusi dari Blue Seal. Setelah membaca kontrak itu, ia merasa bahwa pemilik perusahaan ini sangat kaya, dan dia menandatangani kontrak tersebut. Kuan-kuan memanggilnya, karena Tuan Ma datang. Manajer Liu pun pergi. Saat turun dari lift, ia menelpon seseorang, memberitahukan bahwa Gao Peng sudah menandatangani kontrak paruh waktu. Tuan Ma yang sudah datang membawa bis bunganya. Gao Peng melihat bunga itu. Sistem memberitahunya status dan persyaratan untuk mengevolusikannya. Ia bertanya pada Tuan Ma, apakah kau mau mengevolusikan bunga ini? Tuan Ma ingin mengevolusikannya, karena ia akan mengikuti kompetisi Raja Bunga di kota Chang'an, yang dilaksanakan setengah bulan lagi. Kompetisi Raja Bunga itu tergolong kontes kecantikan, dan yang berpartisipasi dalam kontes Raja Bunga biasanya para perempuan. Tuan Ma tahu, jika seorang pria ikut bersaing dalam kontes Raja Bunga, itu pasti terlihat sangat aneh. Tapi ia sangat yakin, keputusannya tepat. Tuan Ma meminta Gao Peng untuk mengevolusikannya, agar memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan kontes itu. Gao Peng memintanya untuk mempercayainya, dan meminta biaya 3 kali lipat seperti biasa. Gao Peng menyuruh Kuan-kuan untuk menyiapkan bahan yang diperlukan. Setelah semua bahan tiba, Gao Peng menyuruh mereka keluar dan jangan mengganggunya. Setelah Gao Peng selesai membuat obat, ia memasukkannya ke dalam injektor, mendekati bunga itu sambil membujuknya, dan menyuntikkan obatnya. Gao Peng menyuruh mereka masuk, dan mereka merasa takjub saat melihat bunga itu sudah berevolusi. Tuan Ma sangat senang. Dia memeluk Gao Peng dengan erat dan berterima kasih. Cerita berpindah memperlihatkan Golden Pangolin yang sedang mencari makanan. Tiba-tiba seekor laba-laba menembakkan benang lengket yang mengenainya. Ia berusaha melepaskan diri dengan mengangkat sisik emasnya yang tajam, dan berputar memotong benang yang menjeratnya. Tapi benang lengket kembali turun dari langit, secara bertahap menutupi Golden Pangolin. Kelompok laba-laba mengelilingi dan terus-menerus meludahinya.
Tidak peduli bagaimana Golden Pangolin berjuang, itu tidak bisa membebaskannya dari jumlah laba-laba sutra yang sangat banyak. Akhirnya berbaring tak bergerak di tanah setelah menghabiskan semua energinya. Kemudian cerita berpindah memperlihatkan Gao Peng yang pergi ke toko material untuk membeli jarum pinus cedar. Tetapi tokonya kehabisan stok, dan hanya ada 10 pon yang tersisa. Gao Peng bertanya, bukankah ada perkebunan di luar kota yang khusus menyediakan jarum pinus cedar? Pak Tua Chen memberitahunya, bahwa minggu lalu, sekelompok laba-laba jahat muncul entah dari mana. Mereka memakan semua herbal yang ada di perkebunan. Sekarang area itu telah diamankan oleh tentara. Monster-monster di sekitar gunung dan hutan telah menjadi makanan mereka, dan jika bukan karena pemerintah kota yang cekatan mengambil langkah, mereka semua pasti sudah dimakan. Lalu ada beberapa pelanggan yang masuk, membuat pemilik toko sibuk. Gao Peng pun memutuskan untuk pergi dari toko itu. Saat berjalan ia berfirasat, akan ada sesuatu yang besar terjadi. Kemudian Gao Peng menerima panggilan telepon dari manajer Liu, yang memintanya untuk pergi ke perusahaan keamanan perisai biru. Setelah Gao Peng sampai di perusahaan itu, manajer Liu menjelaskan, karena laba-laba iblis yang menyerang berbagai situs sumber daya. Sekarang pemerintah bersama perusahaan keamanan, dan beberapa organisasi swasta berniat menjelajahi hutan ember hitam. Dengan tujuan memahami kebiasaan dan kelemahan laba-laba iblis itu. Perusahaan kami menerima tugas hari ini. Dan akan pergi dalam 3 hari. Tapi kami belum memiliki cadangan Imperial Beast yang cukup. Jadi saya ingin meminta Tuan Gao untuk melatihnya. Jika bisa meningkatkan beberapa belalang iblis sebelum pergi, kami akan memiliki peluang yang lebih baik untuk sukses dalam misi ini. Tentu saja, tidak masalah jika mereka tidak dapat berevolusi. Lalu Gao Peng meminta untuk melihat kondisi belalang iblis terlebih dahulu. Manajer Liu membuka pintu, menunjukkan semua belalang yang dimiliki perusahaannya, dan juga sudah mengatur beberapa ahli yang cukup untuk membantu Gao Peng. Dan jika berhasil dia akan memberikan hadiah. Gao Peng melangkah maju. Dia memandangi belalang-belalang itu, dan hanya melihat bingkai data yang padat. Dia akhirnya memilih 10 iblis mantis, dan menyuruh mereka mempersiapkan laboratorium beserta bahan-bahan yang akan digunakan. Dengan cepat Tuan Liu memerintahkan anak buahnya, untuk membeli bahan yang disebutkan Gao Peng. Saat semua bahan terkumpul, Gao Peng segera membuat obatnya. Setelah cukup lama, akhirnya obatnya berhasil dibuat, kemudian memberikannya pada belalang iblis, yang membuat mereka berevolusi. Orang-orang yang melihatnya berteriak kegirangan. Manajer Liu yang telah menunggu sepanjang malam, terbangun mendengar teriakan mereka. Ia pun bangkit dari kursinya dan buru-buru pergi menuju sumber suara. Dan manajer Liu melihat belalang iblis tingkat 4 pemimpin, dengan kualitas sempurna. Ia berpikir bahwa Gao Peng ini benar-benar luar biasa. Kemudian cerita berpindah memperlihatkan, Gao Peng yang sedang melatih kecepatan Dazi, dengan melewati deretan pilar batu. Saat Gao Peng menghentikan penghitung waktunya, Dazi mencatatkan waktu lebih cepat dari yang terakhir kali. Gao Peng memberikan cacing kering favoritnya. Dia melihat beberapa siswa sudah mulai bermain-main selama waktu pelatihan, dan instruktur hanya peduli pada siswa yang bekerja keras, dan tidak peduli dengan siswa yang lalai. Gao Peng mendengar ada yang memanggilnya. Saat ia berbalik arah, seorang wanita bertubuh besar sudah ada di hadapannya. Dia adalah teman sekelas Mu Tiing. Dia ke sini karena ingin membentuk kelompok dengannya, karena pada tahap pelatihan selanjutnya,
Pertempuran akan dilakukan antara kelompok dan skor akan diberikan berdasarkan kinerja tim. Gao Peng menanyakan bisnya. Mu Tingyi memanggil dan menjelaskan bahwa bisnya sangat pemalu. Saat menyeberang, dia bahkan akan memberi jalan kepada monster yang puluhan kali lebih kecil darinya. Tapi dia memenuhi syarat untuk menjadi defense sekarang. Gao Peng berpikir sejenak untuk mempertimbangkannya. Kalau Dazi akan mengambil rute serangan dengan atribut racun, jadi rute pertahanan dari binatang imperial cocok untuk kami. Ini akan memberi banyak waktu dan ruang bagi Dazi untuk menyerang. Karena Gao Peng lama mempertimbangkannya, Mu Tingyi berencana untuk pergi. Saat hendak pergi, Gao Peng mengatakan bahwa ia setuju mengenai permintaannya. Mu Tingyi terkejut mendengar jawabannya, dan ia merasa senang. Kemudian cerita berpindah, di hutan Barat Hitam. Memperlihatkan manajer Liu yang sedang berdebat dengan Ketua Song, mengenai siapa yang akan menyelesaikan misi terlebih dahulu. Seorang tentara menginformasikan bahwa kemungkinan besar laba-laba iblis, yang memangsa sejumlah besar bis dan membawa mereka kembali ke sarang. Untuk dijadikan makanan induknya. Dan semua orang tahu, bahwa begitu induk mereka mendapatkan persediaan makanan yang cukup, akan ada serangan laba-laba yang lebih menakutkan. Oleh karena itu, misi ini sangat penting, dan kami berharap kalian dapat bekerja sama. Selama misi selesai, kalian akan diberi hadiah. Setelah itu mereka berpendapat, bahwa militer benar-benar berusaha bersikap baik. Tapi mereka takut, organisasi sipil akan berjuang secara internal, untuk misi ini. Tentara itu menganggap tidak ada yang keberatan, dan misi ini pun dimulai. Sesuai dengan kesepakatan, anggota militer akan menembakkan meriam tank terlebih dahulu. Ketika bom jatuh ke tanah, gelombang kejut yang dahsyat dan nyala api menelan hutan, membuat laba-laba iblis dibakar menjadi abu. Tiba-tiba terdengar teriakan marah, jauh di dalam hutan, yang membuat belalang iblis sangat ketakutan. Geraman itu mendekat, tekanan tak terlihat mengancam semua orang. Setelah beberapa saat, sebuah monster tingkat Lord muncul. Dia adalah penguasa hutan ember hitam. Yang membuat beberapa orang mulai memikirkan rute pelarian, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Pekikan burung terdengar di atas kepala mereka. Seseorang melihat ke atas langit, dan melihat elang emas raksasa. Ia adalah bis pembunuh milik militer. Elang emas adalah ancaman besar bagi penguasa hutan ember. Setelah mereka saling beradu serangan, monster itu melangkah mundur, dan pergi menunjuk ke hutan yang gelap, dan menghilang di hutan. Seorang anggota militer menyarankan mereka, agar cepat bertindak, karena dukungan militer hanya sampai sini. Mereka pun berkumpul dan membentuk kelompok. Anggota militer bertanya, kami para militer bisa menyelesaikan ini sendiri, mengapa membiarkan mereka melakukannya? Lalu petugas pemerintah memberitahunya, meskipun kami selangkah lebih maju, dan melihat perubahannya, kami juga dapat memanfaatkan dan mempersiapkannya. Tapi dunia ini berubah menjadi lebih dramatis dari yang kita pikirkan, dan situasinya menjadi sangat mengerikan. Demi masa depan, organisasi non-pemerintah ini harus dapat berkembang dan berpartisipasi secepat mungkin. Setelah mereka memasuki gua, tidak ada yang bisa dilihat dalam kegelapan, banyak laba-laba iblis yang mengawasi mereka dari segala arah. Di dalam tim Ketua Song, harimau badai api mengeluarkan bola api, yang membakar laba-laba iblis hingga hangus. Seorang anggotanya memberitahu, bahwa ini hanya membuang energi. Meskipun mereka bisa dengan mudah, membunuh monster tingkat elit ini dalam satu pukulan,
tapi jumlah mereka terlalu banyak, dan tidak lama lagi energi yang ada di dalam bis akan habis. Lalu Kapten Song memerintahkan mereka untuk membuat formasi dan melangkah maju. Saat mereka maju, laba-laba sering meludahkan benang lengket, untuk mencegah anjing perisai merah bergerak. Bunga iblis duri dari pusat formasi mengaktifkan kemampuannya, menutupi perisai anjing dengan lapisan tambahan baju besi berduri, dan tikus api di bahu Kapten Song meludahkan bola api, menyalakan baju besi berduri. Kerja sama mereka dapat mengalahkan 3 laba-laba dalam sekali serang. Lalu suara pertempuran tiba-tiba terdengar di depan mereka, membuat ekspresi wajah Kapten Song berubah. Mereka buru-buru mengambil langkah. Dalam waktu singkat, lingkungan mereka tiba-tiba menjadi cerah. Sebuah gua besar muncul di depan mata mereka. Di bagian terdalam gua, seekor induk laba-laba terlihat terbaring di tanah, dan sudah ada banyak tim lain yang mengelilingi dan menyerang induk laba-laba itu. Tapi serangan mereka tidak ada yang berpengaruh. Teriak seseorang, menyerukan semuanya untuk mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk membunuh induk laba-laba. Lalu manajer Liu mengatakan, "Kalau kita semua bekerja bersama, kita pasti bisa membunuhnya. Setelah membunuhnya, kita akan membagi rampasan berdasarkan tingkat kerusakan yang terjadi padanya." Mendengar itu, banyak dari mereka memerintahkan bis mereka untuk meningkatkan kecepatan serangan. Saat Ketua Song berencana ikut menyerang, dia merasa ada yang tidak beres dengan induk laba-laba itu. Di lain sisi manajer Liu memerintahkan belalang iblis untuk menyerang mata induk laba-laba. Dengan mudah, ia dapat memberikan luka di matanya. Membuat induk laba-laba kehilangan sikap tenangnya, lalu mengeluarkan suara pekikannya yang membuat semuanya merasakan kesakitan. Terlihat Direktur Liu yang baru menyadari bahwa induk laba-laba itu sedang berevolusi ke tingkat Lord, dan kita malah mengganggunya. Manajer Liu menyuruh mereka untuk lari dengan sangat meyakinkan. Di luar Dark Ember Forest, mereka melihat ada yang kembali. Seorang tentara menyadari sesuatu dan memperingatkan semua pasukannya agar waspada dan bersiap untuk bertempur. Manajer Liu melihat meriam membidiknya. Dia segera mengangkat tangan dan mendarat. Kaki manajer Liu masih bergetar, lalu berbicara dengan kesal. "Apa pemerintah kalian mengirim kami untuk mati? Apanya yang induk laba-laba petarung lemah? Itu adalah induk laba-laba yang sedang dalam proses untuk naik ke level Lord." Seorang tentara menyuruhnya untuk tenang dan menjelaskan situasinya. "Saat menjelajahi gua, kami menemukan induk laba-laba yang sedang berevolusi. Karena perbedaan kekuatan, kami tersudut lalu dibantai. Untuk menyelesaikan misi, kami mengirimkan bis terbaik kami, dan sekarang mereka semua telah lenyap begitu saja. Aku juga tidak tahu berapa banyak bawahanku yang dapat melarikan diri." Anggota militer itu melirik dan berkata, "Apa ini hasil penelitian pemerintah kalian? Seekor induk laba-laba yang memiliki kekuatan tempur." Petugas pemerintah terlihat canggung, dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kemudian ada beberapa orang lain yang kembali, dan seorang tentara menanyakan keberadaan induk laba-labanya. Tapi orang itu tidak tahu karena setelah keluar semuanya mengambil rute pelarian yang berbeda. Seorang tentara berpendapat, "Jika kita tahu kalau induk laba-laba itu akan naik ke level Lord, kita tidak akan mengirim tenaga kerja dalam jumlah kecil. Dan jika kita dapat membawanya kembali, ini pasti akan meningkatkan kekuatan zona militer kita." Namun laba-laba induk itu gagal berevolusi, sehingga menjadi tidak berharga. Kemudian cerita berpindah memperlihatkan Gao Peng yang sedang melatih kekuatan Dazi, dengan menghancurkan sebuah kayu,
Setelah itu Gao Peng berencana untuk sesegera mungkin membuat Dumi dan Dazi naik ke peringkat pemimpin, agar reputasiku sebagai pelatih monster akan terbentuk dan aku bisa pergi ke kota Yanjing untuk mendapatkan sertifikat pelatih monster senior. Dalam beberapa minggu ini, level Dazi telah naik menjadi 13, sedangkan Dumi berhasil menembus ke level 14. Sayangnya tidak ada lagi jarum pinus cedar di kulkas, yang membuatnya hanya bisa berdiri bodoh di depan kulkas setiap hari. Kemudian Muting datang untuk menyerahkan buku ringkasannya, tentang tips pelatihan Beast Defense. Gao Peng membacanya. Ia berpikir bahwa dengan catatan ini, kita bisa membuat taktik berdasarkan karakteristik Beast. Instruktur memberitahu, agar semua siswa berkumpul di lapangan. Dan tidak akan ada latihan bebas hari ini. Sebelum memulai tahap kedua, instruktur mengumumkan daftar nama siswa yang akan dieliminasi, dan meminta mereka yang namanya disebutkan untuk meninggalkan lapangan. Beberapa siswa yang namanya disebutkan, tidak bisa menahan diri dan mulai mempertanyakannya. Instruktur memberitahu mereka, bahwa ia telah mengamati bagaimana perilaku kalian, dalam beberapa minggu terakhir ini. Xie Jiangyi, apakah kamu bersenang-senang bermain dengan ponselmu? Hulatang, bagaimana kau bisa tidur nyenyak di lapangan latihan? Mulai besok kamu kembali ke kelas untuk lanjutkan tidurnya. Instruktur memberitahu mereka, kalau kalian bermain-main, dan bermalas-malasan dalam pelatihan dasar. Tidak ada gunanya melanjutkan pelatihan ini. Tahap kedua pelatihan adalah pertarungan yang sebenarnya. Jika kalian melanjutkan dengan sikap seperti itu, kalian tidak hanya akan menyebabkan kecelakaan, tetapi kalian bahkan dapat kehilangan nyawa bis kalian. Semua murid tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah itu, ada dua murid yang sedang memperdebatkan, monster siapa yang paling kuat. Mereka berdua tampak berselisih satu sama lain dan tidak bisa berhenti bertengkar. Kemudian instruktur menyuruh mereka membuat kelompok, dengan 5 orang di dalamnya. Dan setiap grup akan dipimpin oleh seorang instruktur. Dua murid tadi langsung mendatangi Gao Peng, untuk menjadi bagian di timnya, dan menyuruh yang lainnya untuk pergi. Setelah Gao Peng membuat kelompok, seorang instruktur datang, dan ia memperkenalkan diri, namanya adalah Zhang Renbai, yang akan bertanggung jawab atas latihan grup kalian. Kemudian instruktur itu menyuruh mereka untuk mencoba melawan monster yang ada di dalam kandang. Dan ini akan menjadi akhir dari video kali ini. Jangan lupa subscribe, agar dapat membantu channel ini berkembang. Dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.